Teknik melepaskan atau letting go agar keajaiban datang tak terduga. Panjenengan suka bertanya-tanya begini, gimana ya nasib saya bulan depan? Atau gimana ya kalau rencana saya gagal? Sedulur, kalau hari ini panjenengan merasa lelah memikul beban masa depan yang belum terjadi, saya Palang punya kabar gembira bagi panjenengan. Berhenti. Katakan pada diri panjenengan sendiri bahwa panjenengan males mencemaskan apa yang belum terjadi itu. Karena, tahukah panjenengan, kunci praktis dari surrender atau pasrah berserah yang juga menjadi rahasia di balik teknik Sedona Method yang terkenal itu adalah keberanian untuk hadir sepenuhnya pada hari ini. Kita akan membedah mengapa dengan fokus pada saat ini, hari ini, present moment, maka keajaiban rezeki justru akan mengejar panjenengan. Palang suka dengan hal yang logis, maka kita dasari dengan penjelasan logis ya. Jadi Pak Lang akan bicara tentang logika di balik hanya hari ini, today, ya, this day. Secara filosofi sedulur, masa depan itu tidak ada. Ia hanyalah kumpulan imajinasi di kepala panjenengan. Percaya yang ngono, ra percaya ngono. Satu-satunya realitas yang memiliki energi untuk bermanifestasi adalah hari ini atau saat ini, bahkan lebih tajam lagi, now. Dalam hukum asumsi Neville Goddard, panjenengan diminta untuk merasakan keadaan seolah-olah keinginan sudah tercapai, gitu. Nah, di mana perasaan itu terjadi? Ya tentunya sekarang. Jika panjenengan terus mencemaskan masa depan, panjenengan sebenarnya sedang menyatakan bahwa saat ini panjenengan sedang dalam bahaya atau kekurangan. Secara otomatis, alam pikiran bawah sadar akan terus menciptakan masa depan yang penuh bahaya dan kekurangan itu. Itulah mengapa fokus pada hari ini adalah jalan pintas manifestasi yang paling efektif. Malah ngomong sedona method itu panjenengan ngerti nggak? Muga-muga ngerti ya, nek ra ngerti di browsing dhewe lah akeh itu. Yang penting begini, inti dari teknik sedona method ini adalah bertanya pada diri sendiri. Bisakah saya melepaskan perasaan ini? Kemudian maukah saya melepaskannya? Lantas kapan saya melepaskannya? Nah, jawaban yang paling sakti melepaskannya adalah hari ini atau lebih tajam lagi saat ini. Saat panjenengan berkata, saya tidak akan lagi mencemaskan masa depan. Maka panjenengan sebenarnya sedang melepaskan resistansi atau hambatan mental. Begitu hambatan ini hilang, energi kehidupan, entah itu rezeki, jodoh, dan lain-lain, yang tadinya mampet karena kecemasan panjenengan itu, akan mulai mengalir kembali dengan normal. Jadi, surrender bukan berarti menyerah ya di sini, sedulur, tapi menyerahkan kekhawatiran panjenengan agar semesta atau Tuhan punya ruang untuk bekerja dalam hidup panjenengan. Itu maksudnya. Lantas pertanyaannya, jika tidak mencemaskan lagi masa depan, lalu apa yang harus dikerjakan? Jawabannya sederhana sedulur, yaitu berprestasilah hari ini atau berprestasilah saat ini. Manfaatkan setiap kesempatan yang ada di depan mata panjenengan detik ini juga. Apa yang bisa dilakukan? Lakukan itu dengan sebaik mungkin. Kalau tugas hari ini adalah menulis misalnya, kalau panjenengan itu mahasiswa, menulislah dengan sungguh-sungguh dan luar biasa. Kalau hari ini panjenengan harus bertemu orang misalnya, ya temuilah dengan kegembiraan penuh, lakukan pembicaraan yang baik. Mengapa demikian? Karena ketika panjenengan fokus total pada apa yang panjenengan kerjakan hari ini, maka panjenengan masuk dalam kondisi yang disebut flow atau mengalir. Ini adalah sebuah kondisi kesadaran. Kondisi kesadaran yang sangat tinggi di mana keajaiban mudah sekali terjadi. Pada keadaan seperti ini, panjenengan tidak lagi kemurungsung atau terburu-buru atau gigi mongso, tapi yang ada justru ketenangan. Dan dengan demikian rezeki justru menemukan pintunya untuk hadir pada hidup panjenengan. Nah, ben mantap, mari kita lihat sebuah contoh nyata. Ada seorang kawan, pria muda namanya Bang Andi, yang sedang mencari pekerjaan selama berbulan-bulan ora entuk-entuk. Setiap hari, Andi ini hanya merasakan stres, cemas, tabungannya yang makin sedikit, dan galau banget dengan masa depannya. Karena stres dan kegalauan ini, maka setiap kali ada undangan wawancara kerja, yang terjadi adalah penilaian yang buruk karena ia memancarkan energi kekecewaan, keputusasaan, energi ngarep, energi kebingungan.
Suatu hari Andi memutuskan untuk males ya. Males dalam arti males cemas. Artinya tidak lagi mau mencemaskan lagi, sudah mentok. Nggak mau cemas dengan hidupnya yang membebani itu. Jadi dia berkata, hari ini saya ingin menikmati kopi saya, merapikan rumah saya, dan membantu teman saya yang sedang butuh bantuan. Masa bodoh dengan masa depan saya, masa bodoh dengan pekerjaan saya. Biarlah itu urusan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ternyata itu adalah titik balik para sedulur. Andi justru bisa menikmati hari-harinya. Kecemasan dia justru berkurang banyak. Hari-harinya menjadi lebih tenang dan lebih terkontrol. Bahkan dia merasakan bisa membuat prestasi di dalam banyak hal di rumahnya. Sekalipun itu prestasi-prestasi kecil yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan ya. Dia merasa lega bisa membersihkan rumah dengan baik, nyapu kebun, nyapu latar, dan seterusnya. Nah, sebulan kemudian, saat Andi ini sedang membantu teman yang sedang dalam keperluan, tanpa ada maksud mencari kerja ini, teman ini malah mengenalkan Andi pada bos besar yang sedang butuh staf dengan karakter seperti Andi ini. Itulah keajaiban. Keajaiban rezeki itu datang ketika Andi berhenti mencemaskan. Sedulur, keajaiban rezeki Andi ini datang justru ketika Andi berhenti mencemaskan, bukan? Ketika sudah tidak lagi bingung, bukan? Ketika sudah pasrah, bukan? Ketika dia sudah fokus untuk menikmati hari-harinya, untuk fokus pada hari ini, ya present momennya itu. Jadi kalau direnung-renungkan, sebenarnya rezeki itu hanya efek, hanya akibat, hanya efek samping. Ya, efek samping dari hidup yang penuh. Rezeki kek, jabatan kek, jodoh kek, tekek kek. Sebenarnya hanyalah efek samping dari seberapa hadir panjenengan dalam hidup panjenengan. Jadi saat panjenengan hadir sepenuhnya hari ini, di momen ini, itu present moment, maka panjenengan menjadi makna yang super kuat, kuat banget. Orang-orang akan senang berada di dekat panjenengan karena panjenengan tenang. Peluang akan mendekat karena panjenengan waspada. Dan inilah kunci praktis surrender itu, yaitu kerjakan apa yang panjenengan bisa dikerjakan hari ini dengan sebaik-baiknya. Entah itu ngepel lantai, nyapu latar, nyuci motor, ngetik, ketemu orang, macul, bedoli suket, ngeluku, apa sajalah, terserah ya. Kerjakan yang bisa dikerjakan hari ini dengan sebaik-baiknya. Regulah kebahagiaan dari hal-hal kecil hari ini yang ada. Dan biarkan besok mengejutkan panjenengan dengan hadiah-hadiahnya dari Tuhan. Panjenengan itu nggak perlu tahu bagaimana ya caranya utang lunas, nggak penting. Caranya itu urusan Tuhan. Yang perlu panjenengan lakukan adalah memastikan bahwa hari ini panjenengan merasa lega, damai, dan bahagia. Ya, nah sebagai penutup, Pak Lang punya pesan. Masa depan panjenengan sudah aman di tangan Sang Pencipta, sedulur. Itu jaminan. Sampai mau percaya terserah, nggak percaya terserah. Memang faktanya begitu. Masa depan sudah di tangan Sang Pencipta. Jadi berhentilah mencoba menjadi manajer alam semesta. Panjenengan nggak bakalan bisa. Jadilah pemeran utama yang hebat di panggung hari ini. Hari ini panjenengan ini ya saja. Dah cukup itu saja. Ya, regulah hari ini. Berprestasilah hari ini. Bersenang-senanglah hari ini. Kerjakan di dalam setiap detik yang panjenengan nikmati tanpa kecemasan. Disitulah rezeki, jodoh, kegembiraan, kesehatan, harmoni mengalir menuju hati panjenengan, hidup panjenengan, ke alamat panjenengan. Ya, nikmati hari panjenengan.